Selamat pagi, sidang jemaat Gereja Baptis Indonesia Kebayoran yang terkasih. Minggu pagi ini kembali kita berbakti di rumah masing-masing, tapi kita bersama-sama serentak berbakti sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Tapi minggu hari ini, 31 Mei 2020, ini juga adalah hari Minggu yang spesial. Karena pada hari Minggu ini, tepat kita memperingati hari Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. Inilah gereja mulai didirikan di bumi ini. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk berbakti bersama-sama, mari kita melakukan saat tenang. Minta pimpinan Tuhan supaya sungguh-sungguh Tuhan menolong kita waktu kita berbakti bersama-sama. Mari kita masuki saat tenang. Amin. Baik, kita menaikkan 2 pujian dari suplemen nyanyian pujian nomor 607 dan 724. Yang pertama kita menyanyi masing-masing 2 kali. 2 kali dengan masing-masing lagu ini. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja, ajar kami memuliakan nama-Mu. Kalau hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja, ajar kami memuliakan nama-Mu. Kalau hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar setia-Mu Tuhan, besar setia. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar setia-Mu Tuhan, besar setia. Mari sidang jemaat kita berdiri bersama-sama, kita memasuki panggilan berbakti yang diambil dari Mazmur 138 ayat 1 sampai yang ketiga. Saya akan membaca pemimpin dan jemaat bersama-sama dengan jemaat. Saya akan mulai. Tuhan, dengan segenap hatiku, aku bersyukur kepadamu. Aku akan menyanyikan puji-pujian bagimu di hadapan himpunan malaikat di sorga. Aku sujud menghadap rumah Tuhan sementara aku berbakti.
Pada waktu aku berdoa, Engkau menjawab aku dan memberi aku kekuatan yang kuperlukan dalam jiwaku. Kembali kita naikkan pujian bersama-sama untuk menyiapkan kita memasuki doa pembukaan, Ku puji nama Tuhan, dari suplemen nyanyian pujian nomor 661. Ku puji nama Tuhan, ku puji nama Tuhan, ku puji namanya yang kudus, ku puji nama Tuhan. Dia di hatiku semua jadi baru, Dia di hatiku pimpin jalan hidupku, Dia selalu dekat, itulah janjinya. Ku puji nama Tuhan. Sekali lagi, ku puji nama Tuhan, ku puji nama Tuhan, ku puji namanya yang kudus, ku puji nama Tuhan. Dia di hatiku semua jadi baru, Dia di hatiku pimpin jalan hidupku, Dia selalu dekat, itulah janjinya. Ku puji nama Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada minggu pagi ini Bapa, kembali kami datang sebagai umat-Mu ke hadapan hadirat Engkau. Walaupun kami tidak bersama-sama secara fisik, kami berada di rumah masing-masing, tetapi dalam hati kami satu hati di dalam Engkau. Bapa, biarlah kebaktian yang kami adakan pada pagi ini boleh berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa untuk kesempatan kami boleh menyembah, memuji nama-Mu. Juga Bapa, pada hari ini tepat kami memperingati Engkau mengirim penolong kepada kami sebagai umat-Mu, yaitu Rohul Kudus. Kami percaya Tuhan bahwa Roh Kudus itu yang ada dalam hidup kami, itulah yang menuntun dalam kehidupan kami untuk makin hari makin setia dan makin mirip seperti Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan sekali lagi kebaktian pada pagi ini, dari awal sampai akhir ke dalam tangan Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Saat ini kita kembali akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 18, ayat 26 dan Yohanes 16 ayat 7 sampai 14. Kita juga membaca silih berganti. Silakan jemaat mengikuti dengan baik supaya kita bisa menikmati dan menghayati firman Tuhan pada pagi ini. Saya akan mulai. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan
adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menyesatkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jemaat yang terkasih, kembali kita menaikkan satu pujian dari nyanyian pujian nomor 89. Roh Kudus berilah metrai milikmu. Roh Kudus berilah kami tanda metrai milikmu, agar dunia mengenali Kristus dalam umatmu. Berilah tanda metrai segera. Roh Kudus berilah kami tanda sebagai hamba. Roh Kudus berilah kami tanda metrai sifatmu, agar dapat menyalurkan bagi dunia berkat-Mu. Berilah tanda metrai segera. Roh Kudus berilah kami tanda sebagai hamba. Roh Kudus berilah kami tanda metrai kuasa-Mu, agar selalu berhasil menjadi saksi bagi-Mu. Berilah tanda metrai segera. Roh Kudus berilah kami tanda sebagai hamba. Mari kita memasuki doa syafaat yang akan dipimpin oleh Pendeta Radik Irianto. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kami bersembah sujud di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur oleh karena kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami sekarang ini mengadakan ibadah istimewa untuk memperingati Hari Raya Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Kami menyadari ya Tuhan siapakah kami. Kami menyadari ya Tuhan kami bukan siapa-siapa.
Tapi oleh karena kasih-Mu kepada kami, Engkau memenuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh hidup di dalam terang kasih Allah, oleh karena Roh Kudus yang selalu menuntun dan memimpin hidup kami. Pada saat yang berbahagia ini ya Tuhan, kami mau berdoa secara khusus untuk situasi yang terjadi pada negeri kami ini. Tuhan, sudah kurang lebih 2 bulan kami mengalami masa-masa yang sering kami menyebut dengan namanya PSBB. Kami harus tinggal di rumah untuk dapat menanggulangi kemungkinan-kemungkinan wabah COVID-19 makin mewabah lagi. Dan kami bersyukur ya Tuhan, Engkau beri kami tetap setia melakukan apa yang dianjurkan, apa yang diatur oleh pemerintah. Dan biarlah itu akan membuat kami merasa lega. Karena kami tahu ya Tuhan, itu sangat menolong, sangat mendukung secara keseluruhan penyebar luasan COVID-19 dapat tertahan. Kami menyerahkan, biarlah kami terus dapat mengikuti aturan-aturan yang ada dengan baik. Kami berdoa untuk bangsa ini yang sudah terjangkiti oleh virus ini. Tuhan beri kekuatan kepada mereka, Tuhan beri ketabahan kepada mereka, Tuhan beri ketenangan pada mereka. Pasti Tuhan menyertai dan Tuhan menolongnya. Kami menyerahkan para petugas medis dan paramedis, dokter, perawat yang berjuang keras untuk ini semua. Tuhan menyertai mereka, beri mereka terus semangat untuk melayani masyarakat. Supaya mereka dapat menunjukkan jati diri yang sesungguhnya sebagai petugas medis dan paramedis yang handal di negeri ini. Kami berdoa, Tuhan, untuk anggota Gereja Baptis Indonesia Kebayoran ini. Kami menyerahkan satu persatu ke dalam tangan kuasa Tuhan. Jagai Tuhan kondisi kesehatan kami masing-masing, supaya kami tetap prima, sehat, dan kami dapat menjalani hidup ini. Walaupun dengan segala pembatasan sosial yang ada, namun kami tetap melewatinya dengan penuh sukacita. Kami berdoa secara khusus ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun dirawat di rumah. Ibu Wiwin, Mas Eki, Ibu Musiran, Ibu Tanto, Ibu Tin Rahayu, Bapak Bambang, dan mungkin masih banyak lagi. Kami menyerahkan mereka satu persatu ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan, tolong mereka. Jamah mereka, sembuhkan mereka, supaya mereka akan menikmati dan merasakan betapa besarnya perhatian Tuhan kepada mereka, kepada kami semuanya. Sehingga melalui kesembuhan itu, mereka akan punya pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Masih banyak hal yang mestinya harus kami sampaikan, kami doakan, namun kami hanya berserah ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang ada dalam hati kami menyampaikan kerinduan-kerinduan kami itu. Pokok doa kami itu kepadamu ya Tuhan. Sehingga tidak ada yang terkecuali. Tersampaikan segala unek-unek dan apa yang menjadi kerinduan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Pimpin dan sertai. Supaya berkat-Mu yang sudah Tuhan siapkan bagi kami akan dapat kami terima dengan penuh sukacita. Dan kami boleh menikmatinya oleh karena pertolongan dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa atas semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, tibalah saatnya kita akan memberikan perpuluhan dan persembahan kita kepada Tuhan. Diawali dengan pujian dari nyanyian pujian nomor 237, Bagi Yesus Semuanya. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya.
Yesus semuanya, waktu pun ku miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku pun miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, hanya Dia ku puja. Bagi Yesus semuanya, hanya Dia ku puja. Bagi Yesus semuanya, hanya Dia ku puja. Saya undang jemaat berdiri bersama-sama. Saya akan membacakan panggilan memberi dari Roma 6 ayat 12 sampai 13. Jangan lagi biarkan dosa menguasai hidupmu yang fana, agar saudara jangan menuruti keinginanmu yang jahat. Janganlah juga saudara menyerahkan anggota badanmu kepada kuasa dosa untuk digunakan bagi maksud-maksud yang jahat. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang yang sudah dipindahkan dari kematian kepada hidup. Serahkanlah dirimu seluruhnya kepada Allah, supaya dipakai untuk melakukan kehendak Allah. Mari kita berdoa bersama-sama untuk menyerahkan persembahan kita dan perpuluhan kita kepada Tuhan. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, di tengah-tengah kami berbakti ya Bapa, perkenankanlah kami kembali Bapa, untuk membawa sebagian dari berkat-Mu yang sudah kami alami, yaitu persembahan dan perpuluhan, yang akan kami serahkan kepada gereja-Mu untuk dipakai untuk perluasan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Bapa, biarlah perpuluhan dan persembahan ini boleh menjadi bau yang harum di hadapan Engkau, dan Engkau boleh menerimanya dengan rasa penuh sukacita, dan kami pun penuh dengan sukacita. Terima kasih Bapa, kami serahkan sekali lagi perpuluhan dan persembahan ini ke dalam tangan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Persembahan kita dan perpuluhan sudah ada di layar. Bapak, Ibu, jemaat sekalian bisa dilihat. Bisa juga kalau punya rekening bank ditransfer atau disetorkan ke Bank BNI. Sudah ada di situ nomornya. Juga untuk peduli COVID, mohon ditambahkan 019 di belakang atau 19. Perpuluhan, jika Bapak Ibu memberikan, tolong kalau supaya bisa nanti dicatat juga di buletin, di belakang jumlah disampaikan nomor perpuluhan. Misalnya 101, tulis di belakang 101, jika itu berkenan. Dan juga kalau Bapak Ibu kesulitan ke bank dan sebagainya, silakan bisa mengumpulkan waktu kita memberikan persembahan saat ini, mengumpulkan di rumah, dimasukkan ke dalam amplop, kemudian nanti dibawa ke gereja, karena di gereja sudah ada kantor, gereja terbuka selalu, bisa diberikan kepada kantor gereja, kemudian nanti akan dicatat di dalam buletin juga. Demikianlah, terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian yang sungguh-sungguh sangat peduli terhadap gerejanya.
Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Radik Irianto. Tapi sebelum itu, paduan suara Excelsis Deo akan mempersembahkan pujian secara virtual. Kiranya ini pun akan menjadi berkat bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Salam. Kita bertemu kembali dalam ibadah istimewa untuk memperingati hari raya turunnya Roh Kudus yang kita sering dan menyebut dengan istilah Pentakosta. Untuk itu, saya akan menyampaikan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, dilanjutkan dengan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4, dan nanti akan dilengkapi dengan ayat-ayat yang lain yang mendukung firman Tuhan ini. Saya akan bacakan firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Pasal 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dari 2 ayat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Peran Roh Kudus bagi orang percaya. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman-Nya.
Bapa Surgawi, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami siap Tuhan bentuk sesuai dengan rencana-Mu. Berfirmanlah Tuhan, bersabdalah Tuhan. Kami siap membuka hati kami, roh kami, pikiran kami untuk kebenaran firman-Mu itu. Hamba-Mu yang Tuhan percaya melayani-Mu, dengan segala kekurangan yang ada Tuhan tambahkan, dengan segala keterbatasan yang ada Tuhan sempurnakan, supaya firman-Mu dapat tersampaikan dengan lugas, tuntas, dan tegas. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa turunnya Roh Kudus, Pentakosta, tidak lepas dari kisah hidupnya Tuhan Yesus. Dia yang adalah Allah di surga dengan kemuliaannya, dia turun ke dunia menjelma menjadi manusia dalam diri Tuhan Yesus. Lalu kemudian di dunia dia bertambah besar menjalankan visinya, tanggung jawabnya yang dibebankan ke dalam pundaknya. Dia mengajarkan pengajaran-pengajaran istimewa. Banyak orang yang menerima, tapi juga tidak sedikit orang yang menolak dan bahkan berusaha untuk menganiaya, membunuhnya. Puncak daripada ketidaksenangan banyak orang, adanya penganiayaan, penangkapan, penyalipan, dan akhirnya Tuhan Yesus mati di Bukit Kalvari. Dikuburkan, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Pada saat dia bangkit, selama 40 hari dia menampakkan diri kepada para muridnya dan banyak orang. Lalu dia naik ke surga. Saat dia naik ke surga, maka 10 hari berikutnya, seperti janjinya kepada banyak para muridnya, dia akan mengirimkan roh kebenaran, roh penghibur yang akan menyertai umatnya. Dan saat hari yang ke-50 dari kebangkitannya itu, hari yang ke-10 dari kenaikannya ke surga itu, hari ini kita peringati sebagai Hari Raya Pentakosta, Hari Raya turunnya Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Tahu. Dia mengerti seberapa kekuatan iman, kepercayaan para muridnya. Sehingga pada waktu dia masih bersama-sama dengan para murid, Tuhan Yesus beberapa kali menyatakan bahwa kepada para murid itu bahwa aku akan pergi meninggalkan kamu, kamu harus siap, kamu harus kuat. Tapi para murid, waktu masih ada, dia mengatakan dengan tegasnya, saya siap, saya rela mati, saya berjuang, dan sebagainya, dan sebagainya. Tetapi Bapak Ibu Saudara tahu, pada waktu Tuhan Yesus ditangkap, dia diadili, murid-murid itu kabur. Kalau toh dia ada yang masih berani, dia sembunyi-sembunyi melihat apa yang terjadi pada Tuhan Yesus. Dan bahkan pada waktu dia digelandang, diseret, menuju ke bukit Golgota itu, murid-muridnya lari tunggang langgang ketakutan. Apalagi setelah Tuhan Yesus disalibkan, dikuburkan, mereka mengalami ketakutan yang luar biasa. Kalau mereka berkumpul, mereka bersembunyi-sembunyi di satu tempat dan pintu rapat dikunci. Tuhan Yesus tahu kekuatan iman murid-muridnya. Itu sebabnya maka sebelum dia pergi, dia memberikan penguatan kepada murid-muridnya. Kalau kita perhatikan di dalam kitab Yohanes pasal 14. Kitab Yohanes pasal yang ke-14. Yang pada
beberapa hari yang lalu saat hari raya kenaikan Tuhan Yesus, saya sudah memaparkan ini. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-18. Firman Tuhan mengatakan, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu." Ayat 25 dan ayat 26 dari Yohanes pasal 14. "Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Ayat-ayat ini disampaikan kepada Tuhan Yesus supaya memberikan kekuatan kepada para murid pada saat nanti ditinggalkannya. Sebelum roh kebenaran, Roh Kudus itu turun. Dan memang benar Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mendengar, memperhatikan, membaca dengan teliti, ketakutan yang luar biasa itu seolah menjadi sirna, lenyap pada saat Roh Kudus datang. Roh Kudus ada dalam murid-muridnya, maka mereka dengan gagah beraninya, dengan semangat yang luar biasa, mewartakan kesaksian yang begitu mulia tentang Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, ini semua tidak lepas dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama tadi, ayat yang ke-8. Di dalam Kisah Para Rasul pasal pertama ayat yang ke-8 tadi dikatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 ini diucapkan Tuhan Yesus sesaat sebelum dia naik ke surga. Itu berarti ini belum terjadi. Dan Tuhan Yesus sudah menyampaikan bahwa apa yang akan terjadi nanti setelah Roh Kudus itu turun. Jadi Roh Kudus akan turun untuk orang-orang percaya. Lalu orang percaya akan menerima kuasa oleh karena penuh dengan Roh Kudus itu. Dan kuasa yang diterimanya itu adalah kuasa untuk bersaksi. Kuasa untuk bercerita tentang siapakah Tuhan Yesus itu. Di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Satu cakupan wilayah yang semakin luas, dan semakin luas. Dan Bapak Ibu, apa yang diucapkan Tuhan Yesus sesaat sebelum dia naik ke surga, itu benar-benar terjadi 10 hari berikutnya pada saat Roh Kudus turun. Dan jelas di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang keempat. "Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya." Benar Bapak Ibu dan Saudara sekalian, tepat 50 hari setelah Tuhan Yesus bangkit, Roh Kudus turun, hinggap di atas orang-orang percaya. Kemudian sejak saat itu orang percaya penuh dengan roh, dan dia mulai berkata-kata dalam berbagai macam bahasa yang sebelumnya dia tidak mengerti, dan mereka bercerita tentang Sang Kristus. Lalu kemudian kalau Bapak Ibu perhatikan dalam pasal yang kedua dari Kisah Para Rasul itu, Petrus, seorang murid yang berani itu dengan gagah perkasa, dengan semangat yang luar biasa menyampaikan khotbahnya di antara sekian ribu orang yang berkumpul. Saudara, Petrus yang sudah mengkhianati Tuhan Yesus dengan tidak mengakui pada saat dia ada dalam tekanan, sewaktu Tuhan Yesus ditangkap. Setelah menerima Roh Kudus, setelah dipenuhi dengan Roh Kudus, dia menyampaikan khotbahnya secara luar biasa. Ini bukti bahwa ada peran Roh Kudus bagi Petrus, ada peran Roh Kudus bagi murid-muridnya, dan
pasti, saya yakin ada peran Roh Kudus bagi setiap orang percaya pada waktu itu sampai sekarang ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mari kita akan lihat, mari kita akan perhatikan. Dalam sebuah buku yang saya baca, Dasar yang Teguh, yang ditulis oleh Wesley Braille, menyampaikan setelah Tuhan Yesus mengirimkan Roh Kudus datang ke dunia ini, maka dunia ini dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus berkarya bagi orang percaya. Roh Kudus percaya bagi gereja Tuhan. Roh Kudus berkarya bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Roh Kudus berkarya bagi dunia ini. Nah, hari ini saya hanya akan menyampaikan peran Roh Kudus bagi orang percaya. Dan menurut buku itu, dan Alkitab mencatat belasan peran. Hari ini saya akan menyampaikan 3 hal yang menurut saya sangat-sangat penting, urgent, lebih-lebih pada masa sekarang ini. Apa itu peran Roh Kudus bagi orang percaya? Yang pertama, lihat dalam kitab Roma pasal 8 ayat 16. Roma pasal 8 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bagian pertama yang menjadi peran Roh Kudus bagi orang percaya adalah Roh Kudus bersama-sama dengan roh kita bersaksi. Oh, ini luar biasa. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bersaksi, kalau kita menyampaikan kabar kesukaan, kalau kita melakukan sesuatu, peran kita dalam memberikan kesaksian kepada banyak orang, bukan kita saja yang bersaksi, tapi Roh Kudus bekerja sama dengan roh kita bersaksi. Apa yang disaksikannya? Dikatakan dengan jelas bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saudara, ini sesuatu yang istimewa. Kita tahu dalam berbagai pengajaran yang dilakukan, Tuhan Yesus mengangkat setiap orang percaya menjadi anak-anaknya. Dan itu pada waktu Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, pada waktu Roh Kudus masuk dan menguasai hidup kita, maka dengan beraninya orang-orang percaya itu akan bersaksi. Roh Kudus bersama dengan roh kita bersaksi bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Saudara, siapa sih kita diangkat menjadi anak-anak Allah? Kalau kita dianggap sebagai suatu keluarga orang terpandang saja, mungkin bukan anak lah, keponakan lah. Wah, kita menjadi bagian orang hebat. Contoh yang paling nyata, kalau kita ini agak sedikit memiliki hubungan darah dengan pemimpin negeri ini, wah, kita akan bangga, saya masih termasuk keluarga dekat dengan pemimpin itu, tokoh itu, tokoh itu. Ada suatu kebanggaan yang luar biasa. Kita berani berkata-kata kepada orang, kita berani menyampaikan kepada orang, siapa kita? Nah, sekarang ini kita bukan hanya menjadi kerabat orang hebat, tapi kita menjadi kerabat Allah. Dan bukannya sekedar kerabat biasa, tapi anak Allah. Kalau kita sebagai anak Allah, kenapa kita tidak sehebat kalau kita punya kebanggaan menjadi kerabatnya orang-orang terpandang pada masa sekarang? Mari Bapak Ibu, bagian yang pertama ini, Tuhan mengajar kepada kita. Roh Kudus memberikan kepada kita suatu peran yang sangat istimewa. Bersama dengan roh kita, bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin Bapak Ibu. Bagian yang kedua Bapak Ibu dan saudara sekalian. Bagian yang kedua, dari Efesus pasal 3 ayat 16. Efesus pasal 3 ayat 16. Firman Tuhan mengatakan demikian. Aku berdoa supaya ia
menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Coba saya ulang sekali lagi, ayat ini yang sangat indah sekali. Ya, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Oleh rohnya, Roh Kudus. Dikatakan memberikan penguatan kepada kita, memberikan peneguhan kepada kita di dalam batin kita. Itu sebabnya Bapak, Ibu, dan Saudara, banyak orang yang terheran-heran dengan orang Kristen. Dianiaya, dihina, dicaci maki, kok tenang-tenang saja. Oleh karena apa? Oleh karena ada kekuatan, ada keteguhan yang Roh Kudus berikan kepada kita. Kita tidak gampang goyah, kita tidak gampang putus asa, apalagi kita kemudian mutung. Sudah, saya nggak mau lagi, saya nggak mau lagi. Bukan karakter orang percaya yang di dalam hidupnya sudah ada peran Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, rasanya ini tepat dengan situasi yang kita hadapi sekarang, dengan situasi yang kita hadapi pada masa kini. Kita sudah kurang lebih 2 bulan duduk manis di rumah oleh karena COVID-19 yang mewabah di negeri ini. Apalagi Jakarta yang dikatakan sebagai jalur merah. Dalam keadaan demikian, sudah banyak orang yang mulai jengah. Sudah banyak orang yang mulai pengen segera bebas dari kondisi tinggal di rumah yang terus-menerus. Tetapi anak-anak Tuhan, jangan merasa jengah. Anak-anak Tuhan, jangan merasa bosan. Ini adalah salah satu bagian yang menjadi suatu penguatan bagi kita. Mestinya Tuhan, Roh Kudus yang ada dalam diri kita, memberikan kekuatan kepada kita, memberikan keteguhan kepada kita untuk tetap stay di rumah, tinggal di rumah untuk sementara, sampai kepada suasana menjadi reda nanti. Dan kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena penguatan dan peneguhan yang datangnya dari Tuhan itu. Yang ketiga, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, apa peran Roh Kudus bagi orang percaya? Dalam kitab Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13. Firman Tuhan mengatakan demikian. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya ialah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudara, ayat yang sangat istimewa yang menunjukkan peran Roh Kudus bagi orang percaya. Apa? Memimpin orang percaya ke dalam seluruh kebenaran. Memimpin orang percaya ke dalam seluruh kebenaran. Ini menjadi suatu hal yang sangat-sangat istimewa. Banyak orang yang mulai sulit membedakan apakah yang dilakukan itu, apakah yang menjadi prinsip hidupnya itu suatu kebenaran atau bukan. Banyak orang yang sudah mulai mengabu-abukan antara kebenaran dan ketidakbenaran. Bagi anak-anak Tuhan, bagi orang percaya itu bukan suatu masalah. Bagi orang percaya itu bukan merupakan sesuatu yang meresahkan.
Oleh karena apa? Oleh karena Roh Kudus yang Tuhan kirimkan untuk menolong kita. Roh Kudus yang Tuhan kirimkan untuk memberitahu kepada kita, memberikan kepada kita, memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Betapa besar dan mulianya Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Bagi kita orang-orang percaya, Roh Kudus memiliki peran yang sangat-sangat istimewa. 3 hal ini saja, sesuatu yang sangat indah, menyertai kita, membuat kita menjadi satu orang pribadi yang sangat-sangat memiliki hal yang patut kita syukuri. Yang pertama tadi, Roh Kudus bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Yang kedua, Roh Kudus menguatkan dan meneguhkan kita, orang-orang percaya, dalam menghadapi berbagai macam tantangan yang ada. Tapi juga yang ketiga ini, Roh Kudus memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ini adalah ibadah istimewa. Firman Tuhan istimewa disampaikan. Firman Tuhan istimewa sudah kita dengar bersama-sama. Mari kita akan melihat diri kita masing-masing. Mari kita melihat diri sendiri, apa yang sudah kita alami, yang sudah kita kerjakan, yang sudah kita lakukan selama ini. Apakah kita sudah merasakan sungguh-sungguh peran Roh Kudus itu? Bersama-sama dengan kita bersaksi bahwa kita adalah anak Allah. Apakah Roh Kudus itu sudah sungguh-sungguh menguatkan dan meneguhkan kita dalam menghadapi banyak perkara? Apakah Roh Kudus itu sudah sungguh-sungguh kita rasakan sesuatu yang dapat menuntun kita, memimpin kita kepada seluruh kebenaran? Hanya kita sendiri yang tahu kalau Roh Kudus itu sudah berkarya nyata atau belum maksimal ada di dalam diri kita. Bersyukurlah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah merasakan Roh Kudus menyertai. Roh Kudus bersama-sama dengan kita. Kita sudah lebih dari 50%, 60% merasakan adanya peran Roh Kudus. Tapi kalau saudara belum merasakan itu, coba lihat iman saudara, hati saudara. Apakah saudara sudah sungguh-sungguh hidup dipenuhi dengan Roh Kudus? Kalau belum, undang Roh Kudus masuk dalam hati saudara. Kalau belum, jadikan Roh Kudus itu menjadi kekuatan dalam diri saudara. Jangan kesampingkan peran Roh Kudus itu. Atau malah jangan-jangan Roh Kudus itu sudah berkarya, tapi kita lebih mengutamakan keegoan kita. Sehingga Roh Kudus itu kita abaikan. Saudara, mari hari yang istimewa ini kita akan melihat ke dalam diri kita masing-masing. Apakah hidup kita sudah ada Roh Kudus? Apakah hidup kita sudah dipimpin oleh Roh Kudus? Apakah hidup kita sudah dipenuhi dengan Roh Kudus itu? Nampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya ibadah istimewa hari ini sungguh-sungguh mendapatkan berkat yang istimewa untuk kita semua. Sehingga makin hari kita makin menikmati dan merasakan peran Roh Kudus dalam hidup kita nyata. Dan kita semakin setia, semakin berani untuk bersaksi, semakin menikmati kekuatan dan keteguhan dari Tuhan, dan semakin hidup dalam kebenaran Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang istimewa, yang mengajar kepada kami bahwa Roh Kudus yang ada dalam diri kami memiliki peran yang sangat-sangat istimewa. Membuat kami dapat bersaksi dengan berani bahwa kami adalah anak-anak Allah. Membuat kami makin kuat dan makin teguh dalam menghadapi berbagai macam persoalan. Tapi juga makin
membawa hidup kami ke dalam seluruh kebenaran Tuhan. Jadikan kami ya Tuhan menikmati sukacita karena Roh Kudus yang ada dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami belum merasakan peran Roh Kudus dalam hidup kami. Ampuni kami kalau kami terkadang mengabaikan peran Roh Kudus itu dalam hidup kami, sehingga keakuan kami yang masih nampak jelas dalam hidup kami. Dan sekarang melalui ibadah istimewa Pentakosta 2020 ini, kami dikuatkan, diteguhkan, disegarkan, dibenarkan, dan semuanya oleh karena peran Roh Kudus bagi kami. Terima kasih Bapa atas semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Musik mengalunkan dengan lembut lagu ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya minta untuk tunduk kepala, tutup mata. Apa yang sudah kita dengar bersama-sama, firman Tuhan pada hari yang istimewa ini, memberikan kepada kita suatu keyakinan, Tuhan Yesus yang sudah naik ke surga telah mengutus Roh Kudus untuk menyertai kita. Apakah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara merasakan penyertaan Roh Kudus itu pada masa sekarang ini? Ingat, Roh Kudus akan bersama-sama dengan roh kita bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh Kudus itu menguatkan kita dan meneguhkan kita. Dan bahkan Roh Kudus itu memberikan kepada kita, memimpin kita dalam seluruh kebenaran Allah. Yakinkan, rasakan peran Roh Kudus itu dalam hidup kita, sehingga kita menikmati pertolongan Tuhan. Kami yakin, kami percaya Tuhan menyertai Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Kita nyanyikan bait yang ketiga. Ya Roh Kudus, sucikan jiwa dan raga
aku hingga ku turut perintah-Mu dan hidup bagi-Mu. Sucikan, sucikan, ya Roh Kudus, sucikan pribadiku, nuraniku, ya Roh Kudus, sucikan. Tuhan, bersyukur kami persembahkan kehadirat-Mu. Berkat-Mu sudah Engkau curahkan dengan begitu limpahnya hari ini. Dan kami merasakan Roh Kudus-Mu yang ada dalam hati kami, menuntun kami, memimpin kami selama kami mengikuti ibadah istimewa ini. Dan biarlah berkat-berkat yang sudah kami terima akan terus dapat kami rasakan dari waktu ke waktu, menjadikan kekuatan kami, menjadikan pedoman kami di dalam kami menjalani hidup kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami akan mengakhiri ibadah pagi ini. Kami akan melanjutkan dengan aktivitas kami masing-masing sesuai dengan apa yang sudah kami rencanakan dalam keluarga kami masing-masing. Sertai, tolong kami supaya kami boleh menjalankan rencana-rencana itu dengan benar atas pimpinan dan pertolongan Tuhan saja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan mengakhiri rangkaian ibadah pagi ini. Mari kita arahkan hati, pikiran, dan roh kita kepada Allah. Dan terimalah berkat Tuhan ini. Kiranya damai sejahtera yang melampaui segala akal dari Allah Bapa, anugerah dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, melindungi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian dari berbagai macam pencobaan, halangan, rintangan, dan bahkan tekanan apapun juga hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan kita sertailah kamu sekalian. Amin. Ibadah selesai, silakan duduk dan bersaat teduh sebelum melakukan tugas dan aktivitas yang lain. Tuhan memberkati kita semua.